Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis dan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis sudah sampai pada halaman 20, yaitu perkataan dari Syekh Ibrahim bin Sofwan. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Kata Syekh Ibrahim bin Sofwan, Qadasallahu sirruhu, ya. Semoga Allah mensucikan sirnya, rahasianya. Ya. Bermula fana dan bako itu yaitu mengandung ikhlas. Jadi fana, bako itu mengandung ikhlas. Artinya orang yang fana itu adalah orang yang bertauhid, ya. Tapi tingkatan tauhidnya sudah tingkatan khusus, karena ia mengesahkan hanya Allah yang ada. Jadi mengesahkan yang ada hanya Allah. Itu sampai dirinya pun ya sirna. Ini yang disebut bahwa fana dan bako itu termasuk makom ikhlas yang tertinggi tentunya. Begitu juga bako, ya. Kalau fana itu hilang kesadaran kehambaannya. Bako itu dia sudah memiliki kesadaran, jadi sudah pulih. Tapi sikap batiniahnya selalu memandang Allah. Orang yang sampai pada tahapan bako tidak ada yang dipandang kecuali Allah. Maka inilah yang disebut sebagai tingkatan tauhid yang tertinggi. Ya, di dalam fana dan bako juga terdapat level keikhlasan tingkat tinggi, karena meniadakan selain Allah. Jadi fana bako ini meniadakan selain Allah. Selain Allah tidak ada, yang ada hanya Allah. Ini kan namanya tauhid. Tapi orang yang bisa merasakan fana dan bako ini ya para salik, para ahli thariqah yang istiqomah di dalam mengamalkan ilmu. Gitu. Nah, untuk mencapai pada tahapan fana bako ya perlu sungguh-sungguh. Tidak bisa hanya belajar teori terus pengen fana bako ya jauh banget, hayhata itu ya. Itu. Jadi di sini jelas bahwa fana dan bako itu adalah sama saja orang yang sedang mengalami ya puncak keikhlasan karena meniadakan selain Allah, dan itu dirasakan. Jadi fana bagi para sufi itu zuk, itu rasa, bukan sebatas verbal atau teori gitu. Begitu juga bako, ya.
Itu mengandung ikhlas akan wahdaniyah. Jadi wahdaniyah itu keesaan Allah. Jadi meniadakan selain Allah. Selain Allah tidak ada. Selain Allah tidak ada. Itu dalam pandangan batiniahnya, dalam iktikadnya dan sebenar kehambaannya. Dan barang lain daripada ibadat itu maka yaitu sesat. Jadi kalau keluar dari definisi-definisi yang sudah disampaikan sebelumnya terkait definisi fana dan baqo, yaitu keluar dari ajaran tasawuf yang sebenarnya. Misalkan ada orang fana baqo, ya, terus nabrak aturan syariat, ya, kemudian tidak bisa menjadi uswah, ya ini jangan diikutin. Karena ekspresi orang yang menjalankan ilmu tasawuf itu adalah mengikuti keteladanan Kanjeng Nabi yang sudah dipraktekkan oleh para ulama salafus soleh. Nah, kita ini hanya sebagai follower, pengikut yang berharap bisa mengikuti jejak perjalanan para masyayikh dan para ulama salafus soleh. Nah, jadi jangan sampai kita tertipu, ya, orang-orang yang ngaku fana atau baqo tapi keluar dari definisi dan batasan-batasan yang sudah disampaikan oleh mu'alif, ya, dalam pengajian sebelumnya. Entah. Setelah itu, manakala hasil pada seorang makom fana filah dan baqo billah itu niscaya memperoleh ia pada ketika itu akan lazat. Itu. Jadi orang yang sudah merasakan fana billah, baqo billah, ya, tidak sebatas teori, tapi benar-benar merasakan secara zauq, ya, hilang kesadaran kehambaannya, hilang, artinya sirna segala sesuatu selain Allah. Jadi sesuatu selain Allah sirna. Itu. Nah, itu dia akan merasakan cita rasa. Zuk, yang disebut zuk ini cita rasa yang dia rasakan bagi para salik yang telah mencapai pada tahapan fana baqo ini. Lezat cita rasa, ya, lezatnya, kenikmatannya, cita rasa bagi para sufi yang sudah merasakan fana dan baqo itu, yaitu musyahadahkan, menyaksikan akan Allah. Jadi dia menyaksikan, ya, akan Allah atas yang dicita-citakan dengan dia, barang yang tiada pada olehnya pada makom yang lain. Dan sampailah ia kepada martabat segala sidik daripada orang yang muqarrabin. Jadi para ulama-ulama yang salafus soleh, ya, yang istiqomah, ya, di dalam pengamalan ilmu tasawuf dan ilmu thariqah, itu pasti, ya, akan merasakan tahapan fana dan baqo, dan merasakan kenikmatan, lezatnya cita rasa musyahadah. Itulah orang-orang yang sampai pada tahap ini adalah orang-orang yang siddiqin dan muqarrabin, orang yang kualitas ibadahnya, ya, itu telah mencapai kualitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tidak ada syirik lagi, baik syirik khafi maupun syirik jali, karena sudah merasakan kemurnian tauhid yang hakiki. Nah, maka mereka inilah disebut, ya, siddiqin, orang-orang yang telah mencapai pada derajat
siddiqin dan muqarrabin, yaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadilah ia ahli tauhid gitu. Jadi kembali orang yang merasakan fana dan baqo ya, itu adalah ekspresi tauhid yang kelas tinggi gitu. Maka jangan sampai orang yang tidak paham kemudian mencela ya, orang yang sedang mengalami fase fana dan baqo, karena ini ekspresi orang yang bertauhid kelas tinggi yang rasakan secara nyata itu. Jadi ia akan menjadi ahli tauhid yang sebenarnya ya, karena benar-benar sikap batinnya itu meniadakan segala sesuatu selain Allah. Selain Allah tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencapai ahli tauhid yang sebenarnya itu ya disebut sebagai seorang yang arif billah. Jadi disebut arif billah. Arif billah itu kalau mufrad satu orang, arif billah. Tapi kalau jamak arifin billah. Para arifin itu adalah orang-orang yang setelah mencapai pada pengenalan Allah. Tapi kalau satu orang arif billah, yaitu orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang sejatinya maka diperoleh ialah daripada Allah taala pada tiap-tiap nafasnya. Jadi orang yang sudah sampai pada level arif billah itu nafasnya ya keluar masuk itu memiliki kualitas pahala 1000 orang yang mati syahid. Ini hanya sekedar ilustrasi ya, ilustrasi bagaimana keutamaan orang yang telah mencapai pada maqam arif billah, yaitu orang yang telah mencapai pada tauhid yang sebenarnya. Setelah dia merasakan fana dan baqo, maka keluar nafasnya pun selalu dibarengi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan istimewa. Keluar nafasnya zikir. Seluruh anggota badannya juga zikir. Ini maka orang-orang yang ahli thariqah ya itu ya, jika mengikuti ya kaifiat secara istiqomah ya tahapan-tahapan ini bisa dirasakan. Ya apalagi di tarekat Naksabandiyah ya. Itu ada zikir yang martabatnya atau tingkatannya disebut zikir atau latifah jami'ul badan. Itu jadi seluruh badannya itu berzikir. Ini kan istimewa. Jadi artinya ya kalau semua berzikir Allah maka tadi ya tidak ada yang ada ya kecuali ya Allah gitu. Ini nafasnya orang-orang yang demikian ini ternyata memiliki nilai yang istimewa di sisi Allah, lebih utama dibandingkan atau memiliki nilai yang sepadan dengan orang 1000 orang mati syahid. Jadi sama dengan pahala 1000 orang yang mati syahid pada perang sabilillah. Jadi 1000 orang mati syahid pada perang sabilillah. Ini kan artinya ada keistimewaan yang luar biasa itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kata Kutubul Ghaus Muhyin Nufus Maulana Sayyid Abu Bakar Al-Idrus ya, seorang habib, qadasawwah sirrahu, semoga Allah mensucikan sirnya. Innalil arifin ya, sesungguhnya bagi para arifin
Jadi layak disebut arifin kalau keluar nafasnya itu sudah zikir kepada Allah. Layak disebut arifin jika jami'ul badannya dari ujung rambut sampai ujung kuku itu sudah berzikir kepada Allah. Ya. Maka innalil arifin, sesungguhnya bagi orang yang arif, bikulli nafsin, dengan tiap-tiap nafas, ya, darajatu alfis syahidin, yaitu memiliki derajat 1000 orang mati syahid. Ya, ini bukan hadis ya, ini makolahnya Syed Abu Bakar Al-Idrus. Ya, tentu ulama, beliau adalah seorang habib yang masyhur ya, sehingga pendapatnya itu menjadi rujukan para sufi. Gitu. Ya, jangan sampai salah memahami maksud dari makalah ini. Jadi artinya makalah ini menggambarkan keutamaannya. Jangan sampai kemudian punya persepsi, misalkan ada panggilan jihad fisabilillah gitu ya, ini akan menjadi arifin billah gitu. Dia hanya nafas saja nilainya sudah berlipat ganda seperti 1000 orang mati syahid. Kemudian dia nggak ikut jihad, nggak ikut perang, ya hanya napas saja. Ya ini salah memahami. Jadi yang dimaksud makalah tadi itu nilai, kualitas, ya, keutamaan yang sedang dirasakan oleh para arifin billah itu memiliki nilai yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwasanya bagi segala arif itu pada tiap-tiap satu nafas keluar masuk itu pahala martabat 1000 pahala orang mati syahid pada jalan sabilillah. Ini terjemahan dari makalah tadi. Intaha. Kemudian dijelaskan ya. Bilangan nafas itu di dalam sehari semalam itu 2 laksa. 28.000 ya, 2 laksa itu berarti ya sekitar 228.000 itu nafas sehari semalam. Ya, ini bisa dihitung ya, bisa dikomparasikan dengan teori medis ya, bahwa nafas seorang itu dalam sehari semalam itu bisa dicari kira-kira berapa ribu. Nah di sini menurut Syekh Nafis ini ya itu ada sekitar 200 2 laksa itu ya saya pahami itu 228.000. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya, sekali lagi dalam memahami perumpamaan ini jangan dipahami secara tekstual ya. Terus akhirnya nggak mau ibadah, nggak mau apa-apa karena apa? Merasa keluar masuk nafasnya itu sudah memiliki nilai sama dengan 1000 orang mati syahid gitu. Nah, ini bisa repot kalau pemahaman yang seperti ini. Selanjutnya dan didapat ya ialah pada ketika itu jannah, itu artinya orang yang arif billah tadi selain memiliki keistimewaan nafas keluar masuknya itu selalu zikir. Nah, bahkan kalau ahli thariqah Naqsabandiyah itu seluruh badannya itu zikir ya, ini tentu juga memiliki keistimewaan gitu. Pada ketika itu jannah ya, jannah muajjalah, jannah yang disegerakan oleh Allah. Apa jannah muajjalah? Yaitu
makrifah akan Allah. Jadi seorang yang arifin billah itu memperoleh jannah muajjalah, jannah yang didahulukan. Ada jannah yang nyata ya dalam kehidupan, yaitu yang disebut dengan surga makrifah. Orang yang makrifah akan Allah itu sama saja merasakan kenikmatan surga. Nah, ini yang disebut surga secara maknawi ya, bukan pengertian surga dalam pengertian hakiki. Ya surga ya surga. Nah, itu nanti setelah yaumul hisab. Tapi jannah yang bimakna maknawi ya ma'rifah itu bisa masuk pengertian surga secara maknawi. Dan diperoleh ialah dalamnya itu nikmat yang dikayangkan oleh nafsunya dan yang dilazati oleh matanya, padahal kekal ia di dalamnya selama-lamanya. Seperti firman Allah, wa fiha mastastahihil anfus wa talattul ayun wa antum fiha khalidun. Di dalam surga itu ya apa yang membuat tertarik dirimu dan matamu merasakan kenikmatan, dan kamu di dalam surga itu khalidun, yaitu kekal itu. Kemudian selanjutnya bahwa surga yang dimaksud ya di dalam Al-Qur'an ini yaitu nikmat surga yang tiada pernah dilihat oleh matanya dan tiada didengar oleh telinganya dan tiada terlintas pada hatinya. Mala ainun ru'at wala udunun sami'at wala khotoro ala qalbin basar. Ini surga yang dimaksud tadi. Jadi jangan dipahami surga secara fisikly seolah-olah kita gambarkan sebagai bagaimana khayalan kita, ilustrasi kita. Karena ini dijawab oleh hadis. Surga yang hakiki itu khuliqa fiha ma la ainun ra'at. Ya. Keindahannya tidak bisa dibayangkan oleh mata. Mata yang pernah melihat apapun keindahan di dunia tidak mampu, tidak sebanding dengan keindahan surga. Artinya mata pun enggak pernah melihat keindahan itu. Wala udhun sami'at, dan keindahan itu pun juga tidak pernah didengar oleh telinga selama di dunia, dan juga tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Jadi kan di luar dimensi apa yang kita pikirkan gitu. Dan lagi membukakan Allah Ta'ala pada ketika itu dia akan hijab. Jadi orang yang arif billah, orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah ma'rifah, itu hijabnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengenalkan ia kepadanya akan dirinya, maka dikenalah oleh mereka itu akan dengan sempurna pengenalan yang sebenarnya, sebenar-benar ma'rifah, dan dilihat itulah mereka itu dia akan sebenar-benar zatnya yang laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi kema'rifan yang dirasakan oleh para arif billah ya, itu menjadi rahasia pribadi. Tetap dalam prinsipnya ya, kalau seandainya dia merasakan ma'rifah ya, itu tetap berpegang kepada ayat laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Jadi tidak bisa diilustrasikan dalam bentuk gambar atau imajinasi lain. Karena secara prinsip ya orang ahli sunnah wal jamaah ya berpegang pada ayat laisa kamislihi syai'un, yaitu kemakrifahan
yang kalau bahasa Jawa tan kinoyo opo, ya tidak seperti apa-apa, atau bila kaifin, ya tanpa kayak apa-apa, itu ya. Itu kema'rifahan yang sesungguhnya. Jangan sampai keluar satohat, oh ternyata Allah demikian. Nah ini nggak boleh seperti itu. Prinsipnya tetap laisa kamisli syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai prinsip dari akidah Asy'ariyah, ya, Maturidiyah. Kemudian selanjutnya, orang yang memperoleh anugerah kema'rifahan tadi, ya, dia akan diberikan, ya, sukacita semakin bertambah, ya, dengan mengenal Allah Ta'ala sehari-hari itu, karena merasakan kenikmatan, bertambah sukacita sebab hampir mereka itu kepada Allah dan tiadalah duka cita. Jadi yang ada sukacita, tidak ada duka cita, karena sudah kasyaf, sudah terangkat hijab, sehingga yang ada hanyalah keindahan, ya, sukacita, tidak ada duka cita itu selama-lamanya. Firman Allah, ala ingatlah, ya, anak auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna auliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun, tidak ada rasa takut, ya, alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan. Jadi ciri-ciri kalau diarifin billah yang benar, ya, yang istilahnya disebut sebagai waliyun min auliyaillah, ya, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada kesedihan dan juga tidak ada rasa takut itu. Demikian, ya, penjelasan Syekh Nafis Al-Banjari terkait urutan bagaimana seorang salik tadi ketika mencapai fana terus bako, kemudian dia disebut sebagai ahli tauhid, kemudian disebut sebagai orang yang arif billah. Orang yang arif billah ini, ya, memiliki keistimewaan, yaitu diberikan oleh Allah yang namanya jannah mu'ajjalah, yaitu yang berupa ma'rifah, mengenal Allah sebenar-benar pengenalan. Namun demikian sikapnya ketika merasakan kemakrifahan itu tetap berpegang pada laisa kamislihi syai'un, sehingga tetap terjaga sifat tanzih Allah, sifat kemahasucian Allah itu terjaga, tidak keluar satu hat yang aneh-aneh. Itu kalau ada orang makrifah kok aneh-aneh, ya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ini, sebagaimana penjelasan tadi, jangan diikuti karena itu ada potensi menyimpang dan sesat. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini kita diberikan anugerah, ya, bisa merasakan perjalanan seorang salik mulai dari memahami teori tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid dzat, kemudian sampai bisa merasakan fana dan baqo secara zuk, kemudian sampai merasakan yaitu wusul ilallah atau ma'rifah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sebagai tujuan para salik dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai sini dulu. Kita lanjut pengajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah.